Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nur Ramadanti dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan penelitian mengenai implementasi kriptografi kunci publik dalam aplikasi email menggunakan metode enkripsi Zero Knowledge. Langsung saja ke penjelasan pertama mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada ancaman cyber, yaitu peningkatan peretasan email, phishing, dan malware. Kemudian yang kedua, kebutuhan solusi keamanan, yaitu mengamankan komunikasi email dengan kriptografi kunci publik. Yang ketiga, regulasi GDPR, yaitu mendorong perlindungan data yang lebih ketat. Kemudian yang terakhir yaitu kompleksitas teknis, yaitu kesulitan pengguna dalam mengelola kunci kriptografi. Kemudian untuk identifikasi masalah, yang pertama ada kesulitan pengelolaan kunci, penggunaan non-teknis, antar muka pengguna yaitu rumit dan mengurangi adopsi enkripsi. Yang ketiga, standar enkripsi berbeda, yaitu masalah komunikasi lintas platform. Kemudian ada kinerja sistem, yaitu proses enkripsi atau deskripsi memperlambat layanan email. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen kunci, yaitu kelemahan yang dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian beralih ke rumusan masalah, yaitu mengurangi kompleksitas teknis dalam pengelolaan kunci publik. Kemudian mengembangkan antarmuka pengguna yang intuitif, kemudian memastikan interoperabilitas lintas platform, kemudian mengoptimalkan kinerja sistem enkripsi Zero Knowledge, kemudian yang terakhir meningkatkan keamanan manajemen kunci. Kemudian tujuan penelitiannya mengembangkan aplikasi email dengan enkripsi Zero Knowledge yang optimal dan ramah pengguna. Kemudian menyederhanakan pengelolaan kunci kriptografi publik. Yang terakhir memastikan interoperabilitas lintas platform dalam aplikasi email. Nah, dalam penelitian ini ada metode untuk mengatasi kompleksitas teknis. Yang pertama ada integrasi otomatisasi kunci. Contohnya yaitu Let's Encrypt. Manfaatnya mengurangi beban pengguna, tapi untuk kekurangannya yaitu ketergantungan pada penyedia layanan. Kemudian yang kedua ada penggunaan sertifikat digital terpusat. Contohnya yaitu infrastruktur PKI. Manfaatnya kepercayaan pengguna, dan untuk kekurangannya infrastruktur kompleks dan biaya yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan antarmuka pengguna yang ramah. Contohnya integrasi fitur enkripsi langsung. Nah, untuk manfaatnya meningkatkan adopsi enkripsi, untuk kekurangannya waktu dan sumber daya pengembangan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan teknologi Zero Knowledge. Contohnya ProtonMail. Manfaatnya privasi dan keamanan tinggi. Nah, untuk kekurangannya implementasi rumit dan mahal. Nah, yang terakhir ada metode terbaik yaitu teknologi Zero Knowledge yang saya pilih, yaitu keuntungannya privasi maksimal, keamanan tinggi, kepercayaan pengguna, dan juga kepatuhan regulasi. Kemudian perbandingan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama ProtonMail, kelebihannya privasi dan keamanan maksimal, kekurangannya kinerja lebih lambat. Kemudian yang kedua ada Tutanota, kelebihannya inskripsi kuat dan juga dukungan perangkat. Untuk kekurangannya kurva belajar. Kemudian proyek PGP, yaitu kelebihannya keamanannya tinggi, kekurangannya kompleksitas teknis. Untuk fokus penelitiannya, yang pertama ada mengembangkan aplikasi yaitu enkripsi Zero Knowledge, antarmuka intuitif
interoperabilitas lintas platform. Yang kedua ada optimalisasi algoritma, yaitu enkripsi dan deskripsi cepat tanpa mengorbankan keamanan. Yang ketiga, modul pelatihan interaktif, yaitu membantu pengguna memahami enkripsi dan pengelolaan kunci. Dan yang terakhir ada interoperabilitas, yaitu memastikan komunikasi aman antar berbagai platform email. Kemudian selanjutnya kajian keislaman yang berkaitan dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu nilai-nilai keislamannya menjaga kerahasiaan dan kejujuran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Kemudian yang terakhir, pentingnya amanah dalam menjaga komunikasi digital. Kemudian untuk implementasi kriptografi kunci publik dalam Islam, yaitu pengertiannya metode enkripsi dengan dua kunci berbeda sesuai dengan menjaga amanah dan kejujuran. Yang kedua, enkripsi zero knowledge, yaitu memastikan privasi tanpa mengungkap informasi sesuai dengan menjaga amanah dan tidak mengumbar rahasia. Kemudian, pengembangan aplikasi islaminya, desain antarmuka pengguna yang mudah, integrasi kriptografi kunci publik, kemudian penerapan enkripsi zero knowledge, yang terakhir pengguna protokol keamanan tambahan seperti TLS. Kemudian untuk studi kasusnya, yaitu analisis keamanan, pengalaman pengguna, dan juga performa dan skalabilitas. Nah, tinjauan pustakanya, yaitu objek penelitiannya fokus pada kriptografi kunci publik dan enkripsi zero knowledge. Yang kedua, melindungi privasi dan integritas data pengguna. Yang terakhir, integrasi nilai-nilai Islam dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian landasan teorinya, yang pertama metodenya ada kriptografi kunci publik, yaitu konsep dasarnya oleh Whitfield, Diffie, dan Martin Hellman pada tahun 1976. Kemudian penggunaan kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Tahapan algoritma kriptografi kunci publiknya yaitu membangkitkan kunci, enkripsi, deskripsi, dan tanda tangan digital. Contoh penerapannya yaitu RSA atau Reverse Samir Adleman, yaitu enkripsi dan tanda tangan digital. Diffie Hellman Key Exchange, yaitu penukaran kunci aman. Dan yang terakhir El Gamal, yaitu enkripsi dan tanda tangan digital. Kemudian selanjutnya tinjauan studinya saya ada dari 5 jurnal. Nah, jurnal yang pertama yaitu judulnya mengenai implementasi kriptografi untuk pengamanan data pribadi siswa SMA swasta Jayakrama Beringin dengan algoritma RC4 pada tahun 2021. Kemudian penulisnya Rinaldi Maulana R dengan R Mahdalena Simanjorang. Kemudian masalahnya keamanan data dalam komunikasi email yang seringkali rentan terhadap serangan dan penyadapan. Kemudian metodenya menggunakan algoritma RC4 untuk enkripsi kunci publik dan privat dalam aplikasi email. Nah, untuk hasilnya, implementasi RC4 berhasil meningkatkan keamanan data. Namun aplikasi yang dihasilkan masih kurang ramah pengguna dan memiliki kompleksitas dalam pengelolaan kunci. Kemudian perbedaannya, penelitian kita berfokus pada enkripsi zero knowledge dan pengembangan antarmuka yang ramah pengguna serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Jurnal yang kedua yaitu ada analisis keamanan data pada aplikasi chatting menggunakan enkripsi end-to-end. Pada tahun 2024, penulisnya Intan Juniarmi, masalahnya ancaman keamanan pada aplikasi pesan instan yang sering mengalami peretasan. Untuk metodenya menggunakan protokol Diffie Hellman untuk penukaran kunci dan enkripsi end-to-end. Hasilnya itu meningkatkan keamanan komunikasi namun menghadapi masalah performa dan skalabilitas saat digunakan oleh banyak pengguna.
Kemudian untuk perbedaannya, fokus penelitian kita adalah pada email dan penggunaan metode agile untuk memastikan performa dan skalabilitas. Jurnal yang ketiga yaitu judulnya aplikasi email klien multi platform dengan enkripsi data berbasis Java. Tahun 2021, penulisnya Ridwan dan Adi Susano. Masalahnya kesulitan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi email terenkripsi yang kompleks. Kemudian metodenya menggunakan prinsip desain antarmuka yang fokus pada kemudahan penggunaan keamanan. Diintegrasikan dengan algoritma El-Gamal, hasilnya aplikasi yang dihasilkan lebih mudah digunakan namun masih menghadapi tantangan dalam hal kecepatan enkripsi dan deskripsi. Untuk perbedaannya, penelitian kita mengkombinasikan enkripsi zero knowledge dengan antarmuka ramah pengguna dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman. Selanjutnya jurnal yang keempat yaitu analisis perbandingan fasilitas aplikasi mobile banking bank syariah dengan bank mandiri konvensional. Pada tahun 2019, penulisnya Ihsanul Amal, masalahnya kebutuhan akan keamanan yang tinggi dalam aplikasi mobile banking. Metodenya mengimplementasikan algoritma kriptografi kunci publik RSA dan melakukan analisis performa. Hasilnya menunjukkan peningkatan keamanan namun dengan penurunan performa aplikasi terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Perbedaannya, fokus kita adalah pada email dan optimalisasi performa menggunakan metode agile untuk mencapai keseimbangan antara keamanan dan kecepatan. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu penerapan Zero Knowledge Proof dalam sistem voting elektronik untuk menjamin keamanan kerahasiaan. Pada tahun 2019, penulisnya Zulkarnaim Masyur, Firmansyah Ibrahim, dan Asep Indra Syahyadi. Masalahnya menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam voting elektronik. Metodenya menggunakan Zero Knowledge Proof untuk memastikan bahwa data pemilih tidak dapat diakses oleh pihak ketiga dan untuk hasilnya itu meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data pemilih. Namun sistem tersebut cukup kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna awam. Kemudian untuk perbedaannya, penelitian kita berfokus pada aplikasi email dengan pendekatan zero knowledge yang ramah pengguna dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Nah, kemudian ada metode penelitian, yaitu tahapan penelitian. Yang pertama ada perencanaan penelitian, identifikasi masalahnya itu kompleksitas teknis dan interoperabilitas kriptografi kunci publik pada aplikasi email. Studi literaturnya itu memahami solusi yang ada dan potensi perbaikan. Kemudian penentuan metodologinya itu menggabungkan teknologi zero knowledge dengan pendekatan agile. Kemudian yang kedua, desain sistemnya itu arsitektur sistem, merancang komponen enkripsi zero knowledge dan antarmuka pengguna. Yang kedua, pemilihan algoritma kriptografi yaitu RSA, DeFi, Hellman atau El-Gamal. Yang terakhir, desain antarmuka penggunanya yaitu intuitif dan mudah digunakan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan sistemnya. Implementasi enkripsi zero knowledge yaitu privasi maksimal. Pengembangan antarmuka penggunanya berdasarkan desain, kemudian integrasi dan pengujiannya memastikan komponen bekerja dengan baik. Yang keempat, pengujian evaluasinya yaitu pengujian keamanan, melindungi komunikasi pengguna. Yang kedua, pengujian kinerja, kecepatan enkripsi dan deskripsi serta responsivitas. Kemudian yang terakhir, evaluasi pengalaman penggunanya itu survei dan wawancara. Kemudian yang kelima ada optimisasi dan penyempurnaan. Optimalisasi algoritmanya itu meningkatkan kinerja tanpa mengorbankan keamanan. Yang kedua, peningkatan antarmuka penggunanya berdasarkan umpan balik pengguna. Kemudian penambahan fitur interoperabilitasnya itu standar enkripsi berbeda. Kemudian yang keenam, implementasi dan pelatihannya, peluncuran aplikasinya kepada publik, modul pelatihannya interaktif dan terintegrasi, kemudian dukungan dan pemeliharaannya berkelanjutan.
Yang ketujuh, evaluasi akhir dan dokumentasinya itu evaluasi akhir menilai keberhasilan dokumentasinya lengkap dengan metodologi hasil pengujian dan panduan pengguna. Publikasi hasil penelitiannya itu jurnal ilmiah dan konferensi. Kemudian teknik pengumpulan datanya yang pertama adalah survei kuesioner. Tujuannya untuk data pengguna mengenai enkripsi email. Metodenya kuesioner online, alatnya Google Form dan juga survei monkey. Kemudian yang kedua, wawancara. Tujuannya wawancara dari ahli dan pengguna teknis. Metodenya wawancara langsung atau video call. Alatnya seperti Zoom atau Microsoft Teams. Kemudian studi literaturnya itu tujuannya pendekatan dan tantangan yang telah diidentifikasi. Metodenya meninjau makalah akademis, buku atau artikel. Sumbernya IEEE, Explore atau Google Scholar. Yang keempat ada analisis dokumen. Tujuannya dokumentasi teknis dan standar keamanan. Metodenya mengkaji dokumen teknis dan white papers. Tujuan sumbernya yaitu NIST atau IETF. Kemudian ada observasi partisipatif. Tujuannya pengamanan interaksi pengguna dengan aplikasi. Metodenya pengamatan langsung, alatnya itu catatan observasi atau video recording. Kemudian yang keenam, pengujian penggunaan atau user testing. Tujuannya identifikasi masalah usability dan performa. Metodenya menggunakan pengguna untuk menguji prototype, alatnya prototype aplikasi atau alat analisis usability. Yang ketujuh ada eksperimen dan simulasi. Tujuannya menguji kinerja dan keamanan aplikasi. Metodenya eksperimen dengan berbagai skenario penggunaan. Alatnya lingkungan pengujian atau alat pentesting atau alat monitoring performa. Kemudian data dan perangkat penelitiannya yaitu data penelitiannya survei kuesioner, data wawancara, studi literatur, dokumen teknis, observasi pengguna, hasil pengujian pengguna. Kemudian data eksperimen dan simulasi. Nah, untuk perangkat penelitiannya, hardware-nya operating system menggunakan Windows 10 Pro 64 bit. Prosesornya Core i5, RAM-nya 8192 MB. Nah, untuk softwarenya operating sistemnya Windows 10, bahasa pemrogramannya JavaScript atau TypeScript, framework-nya backend-nya Node.js. Kemudian objek penelitiannya yaitu pengembangan aplikasi email dengan enkripsi zero knowledge. Kemudian desain antarmuka pengguna yang intuitif dan interoperabilitas lintas platform. Nah, untuk waktu dan rencana kegiatannya itu tabel berikut yang di bawah ini menunjukkan jadwal penelitian dari Maret hingga Juli 2025. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.